terkait dengan bagaimana menangkal radikal dan terorisme. Tetaplah bersama kami. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan, pemerintah siapkan vaksinasi tahap ketiga. Kita bisa melihat bahwa pada 4 hari terakhir, kasus peningkatan mencapai di atas 5.000. Ini menunjukkan bahwa mobilisasi yang terjadi pasca Lebaran dan Ramadan itu sudah mulai terlihat minggu ini. Jadi kalkulasi prediksi yang kita lakukan mungkin akan mencapai peningkatannya sampai pertengahan Juni. Vaksinasi yang sekarang ini pasca Lebaran itu akan kita tingkatkan. Kita pernah mencapai 500.000 suntikan per hari. Mudah-mudahan kita bisa mencapai 1 juta suntikan per hari pada dalam waktu yang dekat ini dengan berbagai macam upaya. Salah satunya adalah menyederhanakan meja vaksinasi yang tadinya 4 meja menjadi 2 meja. Kemudian adanya bantuan dari vaksinasi gotong royong yang sudah dimulai beberapa waktu lalu. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita memulai tahap ketiga vaksinasi, yaitu vaksinasi untuk masyarakat umum di daerah rentan. Jadi berbagai macam kombinasi tersebut kita akan menghadapi secara optimis bahwa pandemi ini akan kita atasi dengan baik. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 3 RRI. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog bersama dengan BNPT dengan topik menangkal radikal dan terorisme yang akan dipandu oleh rekan saya Luna Elia. Luna. Indonesia menyapa. Terima kasih dan selamat sore pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi kita sore hari ini di segmen yang sangat spesial, sangat kita tunggu-tunggu karena kita akan membahas topik yang bisa dikatakan cukup panas, tapi pembahasannya akan kita redam, kita akan dinginkan suasana yang ya pembahasannya boleh panas, tapi kita akan meredam itu ya Pak ya. Nah kita nanti akan berbincang seputar radikalisme dan juga terorisme. Bagaimana menangkal radikalisme dan juga terorisme. Saya saat ini sudah bersama dengan Direktur Pencegahan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Pak Brigjen Ahmad Nur Wahid. Sudah berada di samping kiri saya, Pak Nur. Apa kabar sore ini, Pak? Alhamdulillah, sehat. Kabar sehat, salam sehat selalu ya, Pak ya. Salam sehat untuk kita semuanya. Meskipun pandemi COVID-19 sudah 1 tahun lebih melanda Indonesia, tapi BNPT tetap gencar ya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, termasuk juga penangkalan terhadap aksi-aksi terorisme ya, Pak ya. Ya, karena yang pandemi tidak hanya virus COVID-19, tapi virus ideologi radikalisme ini juga menjadi pandemi. Menarik nih, virus radikalisme juga menjadi pandemi. Ya. Di Indonesia aja? Atau di beberapa wilayah lain juga nih Pak? Di negara-negara lain juga mengejala, terutama di negeri-negeri berpenduduk mayoritas Muslim. Oke, artinya ini alert ya. Kita harus warning juga, waspada dengan adanya istilahnya Pak Nur ini pandemi loh. Agak ngeri nih Pak ya. Pandemi artinya nggak main-main, kita harus menyudahi pandemi ini Pak. Takut tidak boleh. Waspada, peduli wajib. Oh gitu. Ya, karena kenapa kita nggak boleh takut? Karena memang ketakutan yang ada di masyarakat ini yang diharapkan oleh kelompok teroris. Oke. Jangan bikin mereka seneng ya. Jangan bikin mereka seneng. Kita nggak boleh takut, tapi kita harus waspada dan peduli. Oke, itu dia kuncinya. Nanti kita akan mengundang pendengar juga Pak Nur ya, izin ya. Kita boleh mengundang pendengar yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan atau bahkan dukungan untuk BNPT selama ini dalam melakukan upaya pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme. Anda bisa menghubungi kami lewat telepon 021 384 4545 atau di 386 6712. Lewat WA juga bisa Anda kirimkan di 081 399 399 888. Kalau Pak Nur tadi di awal menyebut bahwa pandemi tidak hanya COVID, tapi pandemi terhadap ideologi selain Pancasila di Indonesia juga saat ini perlu kita tanggulangi bersama. Tapi kalau saya yang pernah disampaikan oleh Pak Kepala BNPT, Pak Boy Rafli, di bulan Maret lalu kalau saya nggak salah itu kan sempat ada rapat kerja dengan DPR ya Pak ya. Pak Boy menyebut indeks terorisme global tahun lalu ini menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-37. Artinya medium terdampak terorisme. Nah, ini
tren potensi radikalisme berarti sudah menurun dong Pak? Atau artinya seperti apa ini Pak? Alhamdulillah kalau kita lihat hasil riset atau survei, terutama kami kerjasama dengan beberapa lembaga survei dalam konteks ini dengan Alfara sama Nazaruddin Umar Foundation dan beberapa lembaga survei yang lainnya, bahwa memang semenjak tahun 2017 mengalami tren penurunan. Di 2017 itu kalau di skala angka 0 sampai 100, Indonesia itu ada pada angka 55. Artinya sedang apa namanya sedang ke atas sedikit lah ya, 55. Kemudian di tahun 2019 itu turun menjadi di angka 38. Dan di tahun 2020 ya, alhamdulillah turun di angka 14. Tetapi kalau di persentase berarti indeks potensialisme itu pada angka 12,2% dari 270 sekian penduduk. Ya. Oke, jadi relatif penurunannya tuh pasti ya ada penurunan. Signifikan. Dan semoga dengan segala upaya dan ikhtiar maupun doa dari seluruh masyarakat Indonesia, semoga di tahun 2021 itu juga menurun. Oke, trennya sudah mulai baik, dijaga supaya trennya tetap menurun. Artinya ini peran dari BNPT termasuk juga ya Pak ya, yang melakukan upaya-upaya untuk deradikalisasi, termasuk Pak Nur juga selaku Direktur Pencegahan BNPT gerilya untuk melihat potensi-potensi yang ini langsung disergap gitu, atau gimana pencegahannya ini Pak? Kalau kita berbicara terorisme itu berbicara hilirnya. Terorisme itu tindakannya, sikap dan perbuatannya. Kalau didefinisikan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 pasal 1 ayat 2, itu disebutkan bahwa terorisme itu adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau aman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas di masyarakat, menimbulkan korban jiwa, bisa luka, bisa meninggal atau meninggal dunia, menimbulkan kerusakan dan atau penghancuran fasilitas publik, fasilitas lingkungan hidup, fasilitas internasional, kemudian objek-objek vital dengan motif. Nah ini motifnya 3 ini. Ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Nah 3 ini bisa kumulatif, bisa alternatif. Ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Yeah. Nah itu hilirnya, itu terorismenya. Nah kalau bicara radikalisme, itu bicara hulunya. Radikalisme adalah paham yang menjiwai aksi terorisme. Nah belum ada definisi hukum ya radikalisme itu. Makanya tadi dikatakan radikal itu kelihatan ngeri kan gitu ya. Bisa halus kalau radikalnya itu disingkat radikalem. Nah itu orang Jawa ya Pak? Ya, orang Jawa, radikalem. Ya. Radikalisme itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai atau didefinisikan sebagai suatu paham atau ideologi yang menginginkan perubahan tatanan politik dan sosial yang mapan secara radik, mengakar atau mendasar dengan cara-cara ekstrim ataupun kekerasan. Nah, di Indonesia memang lebih dikenal dengan istilah radikalisme. Tetapi kalau di luar negeri atau di UN itu dikenal dengan ekstremisme. Itu jadi bagi kami radikalisme, ekstremisme itu yang mengarah atau berkonotasi ke terorisme. Jadi selalu negatif. Meskipun ada di perdebatan akademik ada bisa juga radikalisme itu berkonotasi positif. Misalnya orang berpikir radikal, nah itu kan positif juga. Atau mungkin ekstrim juga bisa positif. Olahraga ekstrim, nah itu kan juga positif ya. Tapi radikalisme ataupun terorisme di sini adalah yang berkonotasi negatif, yang mengarah kepada terorisme. Dapat diartikan bahwa semua teroris pasti berpaham radikal. Tetapi belum tentu seseorang yang terpapar paham radikal otomatis menjadi teroris. Oke. Tapi kalau di Indonesia sendiri ini paham-paham atau gerakan-gerakan yang sudah mulai menunjukkan radikalisme itu seperti apa? Mungkin dari BNPT kan juga mengetahui ya Pak ya. Mungkin persebaran wilayahnya di Indonesia juga, tapi ditahan. Kita ada 2 penelpon yang sudah bergabung. Ada cerita yang menarik juga. Kalau saya nggak salah itu di sebuah channel YouTube ya, siaran YouTube di TV NU Pak ya. Pernah Bapak
kayaknya pernah sempat menyinggung pernah terpapar paham radikal juga. Nanti cerita, ini menarik. Ternyata ya Pak Nur ini juga pernah terpapar paham radikal. Tapi bagaimana caranya mengetahui bahwa itu paham radikal dan kita harus aware dengan itu? Oh, iya. Nanti kita cerita boleh ya Pak ya? Boleh. Kita angkat dulu penelpon dari Bolaang Mondo dan juga dari Papua. Ini jauh-jauh. Pak Amri dulu ya dari Bolaang Mondo. Pak Amri, halo. Halo Pak Amri. Tidak terdengar suaranya. Kita coba bergeser ke Papua. Pak Yeri. Selamat sore Pak Yeri. Halo. Oke, nampaknya terputus. Kita coba kembali undang Anda yang ingin ikut bergabung, silahkan 0213844545 dan 3866712. Lewat WA juga bisa Anda kirimkan di 081399399888. Saya kayaknya tertarik dengan cerita dulu deh Pak. Pak Nur pernah terpapar paham radikal. Ini zaman dulu ya, zaman dulu. Ceritanya gimana sampai akhirnya Bapak sadar bahwa oh ini nggak bener nih. Karena kan banyak nih ya, yang mungkin orang-orang yang nggak tahu bahwa mereka terjebak dengan kelompok yang ternyata salah pergaulan dan lain sebagainya, akhirnya terjerumus juga ke situ. Tapi mau keluar juga nggak tahu bagaimana caranya. Silakan Pak Nur. Jadi mungkin saya ini boleh dibilang mantan radikal yang jadi jenderal. Asik tuh ya, mantan radikal jadi jenderal. Jadi memang kami punya masa lalu yang insya Allah luar biasa ya. Kalau di dalam Islam itu mungkin sanatnya kayak sanat ke Umar bin Khattab. Jadi pernah punya masa lalu yang pernah memusuhi Islam, bahkan mau membunuh Nabi. Ya. Paling nggak ada cerita ya dulu ya. Demikian pula saya juga dulu, kebetulan saya itu dilahirkan atau keluarga besar saya itu dari Nahdlatul Ulama. Kemudian saya sekolah SD Muhammadiyah, kemudian SMP negeri, SMA Muhammadiyah. Nah, kemudian saya masuk Akabri, Akpol lah ya, tahun 89. Nah, ketika kecil itu, terutama di sekolah dasar ataupun di sekolah SMA itu sudah dikenalkan, karena di situ kan tidak hanya diajarkan satu paham atau satu mazhab, tapi juga ada paham Wahabi juga ya. Nah, sehingga di situ sudah mengenal lah doktrin-doktrin al-wala wal bara. Al-wala itu artinya fanatik untuk diri kita, kita merasa benar untuk diri kita, dan wal bara itu melepaskan diri orang lain. Ya. Jadi kita yang fanatisme lah, fanatisme. Eksklusif gitu ya, merasa ya seperti itu. Arahnya nanti ke sana. Ya. Nah, kemudian ketika saya tahun 95-96 itu jadi Kapolsek Banjarsari Solo, di sana ada pondok pesantren yang saat itu sangat terkenal. Ya. Dan boleh dibilang menjadi idola putra-putri para pejabat pusat lah ya. Kenapa kok terkenal dan menjadi idola? Karena di situ tidak hanya ilmu agama yang dididik, tapi juga disiplin semi militer kan gitu. Nah, begitu saya sebagai Kapolsek, meskipun itu bukan wilayah saya, tapi itu wilayah Sukoharjo ya. Tapi kami Kapolsek Banjarsari Solo ini jaraknya hanya sekitar 8 atau 9 kilo, sehingga tidak jauh. Dan saat itu ghiroh keagamaan saya, semangat keingintahuan saya kan sangat tinggi waktu itu. Karena kan biasanya kalau orang Nahdlatul Ulama kan nyantri nih kan, pondok pesantren. Nah, saya disekolahkan di umum dan di sekolah non NU gitu loh, sehingga ghiroh keagamaannya ingin tahu. Akhirnya saya sering mendengar ceramah di pondok pesantren itu, ya, di Ngruki waktu itu. Nah, doktrin al-wala wal bara, kemudian ketemu di situ doktrin takfiri. Doktrin takfiri itu yang mengkafirkan yang tidak sepaham, yang tidak sealiran atau segolongan, apalagi yang tidak seagama. Nah, antara doktrin al-wala wal bara dengan doktrin takfiri ketemu itu kayak mur ketemu baut atau botol ketemu tutup. Ya, nyambung ya. Nyambung. Sehingga di situ kami sudah baiat, kemudian sudah sering liko atau pengajian-pengajian kecil, kemudian juga sering iqdad. Iqdad itu latihan perang. Kami waktu itu di Tawangmangu ya, latihan perang.
Ya, nah sampai pada suatu titik ya saya ingin berangkat ke Afghanistan. Sampai itu ya? Ya, karena kan ingin cari, kita kan didoktrin atau kita kan ingin mati syahid, ingin jihad untuk mati syahid. Itu doktrinnya? Ya, sehingga selalu kita ingin mencari ladang jihad gitu loh. Yeah. Nah, waktu itu yang potensial yang ada itu kan di Afghanistan. Begitu tahun 90-an Uni Soviet itu jatuh, kemudian terjadi perebutan kekuasaan antara fraksi-fraksi di Afghanistan, terutama Taliban sama Mujahidin. Nah, itu kami sempat ingin ke sana. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain, ya. Saya sadar ya karena hidayah. Itu usia berapa ya waktu itu, Pak? Masih relatif muda ya? Saya pangkat kapten. Pangkat kapten itu AKP kalau sekarang. Iya. Ajun Komisaris Polisi. Masih muda dong berarti, Pak ya? Ya, sekitar 30-an ya. Iya, relatif muda kan? Milenial. Ya, karena milenial itu kan umur 20 sampai 39 tahun. Nah, itu dia. Kalau sudah menyinggung yang jati diri, mencari jati diri, mencari pegangan seperti Bapak tadi ya. Militernya ada tapi masalah keagamaannya haus akan itu gitu ya. Syukur kalau dapat tempat yang benar ya. Tapi kalau terjerumus terhadap kelompok yang salah, yang radikal, ini yang perlu kita waspadai. Kuncinya ada di Ustadz. Kuncinya ada di Ustadz. Ustadz adalah pintu masuk. Oke. Ditahan dulu, ini menarik. Kita sapa dulu penelpon yang sudah bergabung. Tadi ada yang sudah menelpon kami 021-384-4545 dan juga 386-6712. Kita coba apakah sudah ada penelpon? Ya, Pak Agung di Jakarta, ada juga Pak Ridwan dari Tanah Grogot. Kita ke Jakarta dulu, Pak Agung. Halo. Selamat siang Mbak Lina dan Pak narasumber terhormat Pak Jenderal Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini kan teroris Papua makin menjadi-jadi makin lama ya. Mereka sudah membunuh sipil, TNI Polri, dan juga mereka saat ini menantang perang nih TNI Polri di Muara Puncak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Ini pertanyaan saya, bagaimana Pak TNI Polri menghadapinya? Apa ya kita perang atau kita biasa-biasa saja, sabar-sabar saja, dan ini kan sudah menjadi perhatian internasional juga ya Pak ya. Terus gimana cara menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Agung di Jakarta. Kita ke Pak Ridwan berikutnya di Tanah Grogot. Pak Ridwan, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Luna Elia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Jenderal. Selamat sore. Iya, kalau mendengar profilnya Bapak tadi dipaparkan menjadi sadar seperti itu Pak ya. Seharusnya pertanyaan saya seperti ini, bagaimana upaya preventif, represif, rehabilitas setelah menjadi radikal itu? Apakah dari perilaku perolangan atau organisasi yang kedua ini pertanyaannya. Yang ketiga Pak, seharusnya memang di 34 provinsi ini Bapak memberikan kita-kita yang anak muda ini, yang sekarang ini yang terpapar ini, bagaimana dengan undang-undang amanah undang-undang dasar kita melindungi segenap bangsa Indonesia dan menganukan seluruh bangsa di dunia ini bahwa kita ini role model loh sebagai bangsa Indonesia menciptakan perdamaian. Jangan sampai itu. Halo Pak Ridwan. Halo. Terputus suaranya ya, putus-putus nih Pak Ridwan. Oke, nampaknya gangguan sinyal, tapi pertanyaannya sudah kita tangkap ya Pak Nur ya. Tadi ada Pak Agung dan juga Pak Ridwan juga sudah menyampaikan pertanyaannya. Ini mau langsung dijawab atau mau lanjut cerita tadi dulu nih Pak? Terserah. Karena kan tadi kita boleh lanjut dulu kayaknya ya, karena menarik tadi masalah usia 30 masih relatif muda, masih kelompok milenial yang akhir-akhir ini juga kita dengar kabarnya juga milenial ini menjadi sasaran dari kelompok-kelompok yang radikal ini. Bagaimana BNPT mengantisipasi itu dan upaya dari BNPT untuk melakukan pencegahan supaya tidak mudah milenial ini yang terjebak dalam gerakan seperti itu? Saya sekalian jawab dari Pak Agung tadi. Boleh, ya, silakan. sama. Jadi kalau berbicara radikalisme dan terorisme, penanggulangannya dilakukan dengan dua pendekatan, termasuk terorisme KKB. Ya.
KKB ini kan sudah didefinisikan atau distatuskan sebagai teroris. Ya. Yang pertama pendekatan soft, yaitu pendekatan lunak atau sering diistilahkan pencegahan. Yang kedua hilirnya, yaitu pendekatan hard approach, pendekatan keras, artinya law enforcement, penegakan hukum. Kita kan negara demokrasi yang menjadikan hukum sebagai panglima. Nah, maka tetap penegakan hukum harus dikedepankan. Nah, kalau kita bicara pendekatan soft, maka pencegahan ini dilakukan dengan 3 strategi menurut amanah undang-undang. Strategi yang pertama adalah kesiapsiagaan nasional. Kesiapsiagaan nasional di sini tidak hanya kesiapsiagaan fisik, pasukan, sistem, manajemen, anggaran, dan lain sebagainya, tapi juga kesiapsiagaan ideologi. Karena radikalisme terorisme itu kan akar masalahnya kan ideologi. Ideologi yang menyimpang atau ideologi yang terdistorsi. Ya. Maka masyarakat yang mayoritas, kalau dikurangi 12,2% tadi yang menurut indeks potensi radikal tadi, kan masih ada 87,8% yang moderat. Meskipun moderat tapi tetap potensi untuk terpapar. Maka diberikan vaksinasi ideologi. Ya, dengan akhlak yang baik, kemudian dengan karakter building, budi pekerti, dan lain sebagainya, supaya imun terhadap keterpaparan. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua yang namanya kontraradikalisasi. Kontraradikalisasi ini isinya ada 3, kontra ideologi, kontra narasi, dan kontra propaganda. Nah, kontra radikalisasi ini biasanya diformat dalam bentuk moderasi beragama atau moderasi berbangsa. Nah, ini diberikan kepada mereka yang sudah terpapar pada kadar rendah dan menengah. Nah, yang 12,2% tadi mayoritas OTG di sini. Ya, orang terpapar tidak sadar atau tanpa gejala kan gitu ya, 12,5%. Nah, ini namanya kontraradikalisasi atau moderasi beragama. Kemudian strategi pencegahan yang ketiga yang namanya deradikalisasi. Deradikalisasi ini digunakan bagi mereka yang sudah terpapar kadar tinggi atau high level, yaitu mereka yang sudah menjadi tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana maupun mantan narapidana terorisme. Yeah. Deradikalisasi ini didefinisikan sebagai upaya atau proses untuk mengembalikan kadar radikal menjadi moderat atau minimal mengurangi kadar keterpaparannya. Gitu. Nah, 3 strategi ini yang digunakan sebagai amanah undang-undang untuk pencegahan. Nah, kemudian bagi mereka yang sudah memenuhi syarat atau memenuhi unsur tindak pidana teror ataupun berpotensi akan melakukan aksi teror, dilakukan preventive strike yang namanya penindakan ditangkap untuk mencegah. Nah, ini mereka yang sudah masuk jaringan teror. Nah, ini menjadi ranah Polri, dalam ini Densus 88 anti teror dengan koordinasi BNPT. Oke, ini termasuk yang terjadi di Papua juga ya oleh kelompok KKB ini ya. Okay. Kan ada juga mereka yang tidak kombatan di Papua itu kan, yaitu dilakukan soft pencegahan tadi. Kita kontra radikalisasi berupa kontra ideologi. Mungkin ada beberapa, mohon maaf ini, penduduk Papua ataupun mungkin mahasiswa yang mungkin juga simpatik ataupun mengikuti kelompok KKB ini. Nah, itu kita soft. Tapi bagi mereka yang kombatan yang di hutan-hutan, ya dengan penegakan hukum. Yeah. Hard approach. Oke. Kita coba sapa lagi 2 penelpon yang sudah bergabung dari Cilangkap. Ada Pak Elang. Pak Elang, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak narasumber, saya mau bertanya, mengapa ini kadang-kadang saya sedikit berpikir ini paham-paham radikalisme, terorisme itu suka dikait-kaitkan dengan agama Islam. Itu saya agak sedikit bingung. Padahal kan yang saya tahu Islam ini kan agama damai. Cuma
Ya, dan saya pikir kita punya Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua menteri-menteri kan beragama Islam juga. Jadi tentu tidak maulah kalau kita dibilang agama teroris. Itu pertanyaan saya. Terima kasih Bapak narasumber. Baik, makasih Pak Terima Elang. kasih Pak Elang. Satu lagi di Tapanuli ada Pak Perlindungan Harahap. Silahkan Pak Perlindungan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Salam hormat saya Pak Jenderal. Assalamualaikum, salam hormat Pak Harahap. Ya, memang saya lihat di negara kita ini sudah luntur idealis kebangsaan kita. Bahkan saya sendiri dikatakan keluarga besar kafir, padahal saya Islam, Pak. Jadi harapan saya musuh terbesar kita di negara ini adalah koruptor, gembong narkoba dan teroris. Masalah di Papua itu gampang sebenarnya. Insya Allah gampang, tak menduakan Tuhan saya. Kita kepung aja itu habis dengan organisasi-organisasi yang ada yang pengangguran di Jakarta ini habis itu. Karena untuk melindungi NKRI kita yang berdaulat, kita merdeka bukan abal-abal Pak. Jadi jangan dibuat dipolitisir segala macam. Saya dikatakan keluarga besar kafir oleh Pondok Pesantren Darus Solihin yang di Probolinggo, Jalan Katapang. Habsi anjing itu. Terima kasih. Makasih Pak Perlindungan Harahap sudah bergabung juga ya. Tapi menarik juga nih pertanyaan Pak Elang tadi ya. Paham radikalisme kenapa seringkali dikaitkan dengan agama Islam? Ini penting sekali. Ini sebenarnya tadi saya sampaikan dari awal, cuman karena langsung pertanyaan, makanya ini bagus ini. Jadi begini, radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama bukan monopoli satu agama, tapi ada di setiap agama, ada di setiap sekte, di setiap kelompok, bahkan potensial pada setiap individu manusia. Jadi radikalisme dan terorisme ini potensi pada setiap individu manusia. Nah, misalnya ketika kita tadi bicara Papua, ada dulu kasus pembakaran masjid di Tolikara. Itu pelakunya bukan orang Islam. Yang radikal oknum yang beragama non-Muslim. Kemudian ketika kita mendengar kejadian di beberapa waktu yang lalu di New Zealand, ada ratusan jamaah masjid yang sedang sholat Jumat diberondong sehingga banyak yang wafat. Pelaku terorisnya bukan orang Islam, tapi oknum yang beragama Nasrani. Ketika kita mendengar ada seorang oknum biksu di Myanmar, ya, yang rasis, sering nyebar hate speech, provokatif, sehingga ribuan umat Islam terusir dari tempat tinggalnya, sehingga harus eksodus ke Bangladesh. Tentu itu bukan orang Islam, tapi oknum yang beragama. Kemudian kita mendengar kalau dalam konteks Hindu misalnya di India atau di Sri Lanka, itu kan ada di sana juga banyak yang rasis, ya. Ada separatis juga, teroris separatis namanya Macan Tamil. Tapi coba saudara-saudara kita Hindu di Bali, kan moderat. Karena apa? Karena mereka sangat menghormati budaya, sangat menghormati, menjunjung tinggi kearifan lokal dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Radikalisme dan terorisme ini bukan monopoli agama. Semua tindakan teroris tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Ini tolong saudara-saudaraku semuanya sebangsa dan setanah air, tolong digarisbawahi. Semua tindakan terorisme tidak ada kaitannya dengan agama apapun, tetapi sangat terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang menyimpang dari oknum beragama yang bersangkutan. Biasanya ini didominasi oleh umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau negara. Nah, kebetulan di Indonesia itu mayoritas Muslim, makanya para teroris itu KTP-nya beragama Islam. Nah, yang perlu digarisbawahi lagi adalah bahwa radikalisme dan terorisme mengatasnamakan Islam sejatinya adalah fitnah bagi Islam. Kenapa?
karena tindakannya tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai prinsip-prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Bertentangan dengan kewajiban Islam yang mewajibkan li ta'arufu, saling mengenal, saling menghormati, saling berbagi, saling menyayangi, ya, yang mewajibkan kedamaian, persatuan, ukhuwah, ya, mewajibkan akhlakul karimah, mewajibkan untuk taat dan patuh kepada pemimpin atau penguasa yang sah, ya. Kemudian menimbulkan perpecahan di lingkungan umat Islam dan menimbulkan ketakutan terhadap Islam atau Islamofobia. Dan ini kalau dibiarkan, ini bisa merambah kepada konflik sosial maupun konflik bangsa. Seperti yang terjadi di negeri-negeri Muslim di Timur Tengah ataupun di negeri-negeri Muslim yang lain. Baik. Dua lagi penelpon, Pak, karena waktu kita tidak banyak juga. Kita sapa dulu Pak Albert dari Bau-Bau dan juga Pak Joni di Kalimantan Utara. Pak Albert, silakan Pak. Teror itu kan rasa ngeri. Iya. Di sini pemerintah rusuh. Pertanyaannya adalah aman dan damai Indonesia yang aman itu adalah penyelesaian masalah konflik horizontal, penanggulangan teroris dan pertanyaannya adalah sejak kapan Indonesia mengangkat sebuah teroris di Indonesia ini begitu. Karena sebelumnya Memang Soeharto, Gus Dur yang Habibie itu tidak ada istilah teroris. Baik, hanya Pak Albert. Baik, poinnya sudah kami dapatkan, agak terputus-putus suaranya, tapi tadi sempat menyinggung biasanya dipicu dengan konflik horizontal ya. Itu bagaimana penyelesaiannya. Pak Joni silahkan dari Kalimantan Utara. Silahkan Pak Joni. Iya, jadi gini, kalau dikatakan kalau sudah teroris kan gampang ditindak. Ya kan sudah banyak kan, tindakan juga sudah dilakukan, itu langsung ke aparat. Nah yang susah itu memang kalau radiknya itu Pak. Kalau dikatakan paham itu sudah masuk di kepala, sisi otak itu, ya, itu nggak akan pernah hilang itu. Nah ini yang Bapak sudah belum menyambungkan tadi, ada salah satu apa tadi dikatakan Pak Ustadz, maupun di dalam agama ini sebenarnya juga ada radik itu, tapi tidak separah ini ya, doktrin ini. Doktrin yang parah ini bom bunuh diri dan membunuh orang lain. Dan saya juga kurang sepakat kalau dikatakan itu masuk pada sosial pada awalnya atau politik. Karena nggak pernah gedung DPR itu di Komnya. Pak Joni. Jadi sasarannya selalu perbedaan keyakinan. Ini selalu ini. Baik, terima kasih Pak Joni di Kalimantan Utara. Sudah kami dapatkan poinnya. Silakan mungkin agak singkat ya Pak ya, konflik horizontal dan masalah itu tadi doktrin, cuci otak dan lain sebagainya. Jadi betul kata Pak Joni ya, sebelum ke Pak Albert nanti. Pak Joni betul. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini meskipun sudah bagus ya, merupakan revisi pembaruan dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, di mana dulu kalau seorang tersangka teroris belum melakukan aksi belum bisa dijerat dengan undang-undang itu. Tapi sekarang seseorang yang belum melakukan aksi teror ya, tetapi dia sudah masuk jaringan teror, sudah melakukan sumpah baiat, sudah melakukan pengajian atau liqo, pengajian-pengajian kecil, sudah melakukan iqdat, latihan-latihan perang, kemudian berdasarkan analisa intelijen dan penyidik bahwa tindakannya berpotensi akan melakukan aksi teror dan tindakannya sudah memenuhi unsur tindak pidana teror, sebelum melakukan aksi teror bisa dilakukan penangkapan atau preventive strike. Jadi semenjak diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dalam hal ini BNPT dan Densus 88 anti teror sudah mencegah lebih dari 1.100 upaya tindak pidana terorisme. Nah, sebelum melakukan aksi langsung ditindak atau ditangkap. Jadi 1.100 lebih itu dia sudah teroris tapi belum melakukan aksi teror. Nah, undang-undang ini memungkinkan untuk itu, sehingga memungkinkan pula untuk 1.100 itu tidak kita publish. Kalau kita publish, bayangkan aja setiap 1.100 kejadian penangkapan dipublish kan malah jadi teroris baru nanti. Ini termasuk yang media sosial juga? Gerilya di media sosial ya? Iya. Nah, itu satu. Yang kedua, yang jadi kendala adalah
undang-undang ini, undang-undang terorisme ini belum mampu menjerat secara pidana terhadap aspek radikalismenya. Tindakannya sudah, tapi pahamnya belum. Karena memang kita Indonesia belum memiliki regulasi yang melarang ideologi radikalisme, dalam ini khilafahisme, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, belum ada. Nah, yang dilarang adalah radikalisme berupa komunisme, marxisme, leninisme, yaitu larangannya di TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang turunannya pada Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Jadi kalau ada orang mengatakan kebangkitan PKI, kebangkitan komunis, itu tidak benar. Karena apa? Undang-undangnya sudah ada yang melarangnya. Yang jadi masalah itu, yang relevan itu justru khilafahisme, karena jaringan radikal terorisme mengatasnamakan Islam ini kan sejatinya gerakan politik yang ingin mengambil kekuasaan dengan memanipulasi agama dan mengganti ideologi negara dan sistem. Itu yang harus kita waspadai. Tapi bagaimana menangkal radikalisme dan juga terorisme? Singkat saja, Pak. Menangkal radikalisme dan juga radikalisme dan terorisme, penangkalannya harus dilakukan segenap elemen masyarakat, bangsa dan negara. Karena apa? Radikalisme, terorisme mengatasnamakan apapun, termasuk mengatasnamakan agama, ini adalah musuh kita bersama, harus menjadi common enemy. Ini adalah musuh agama dan musuh negara. Ya, musuh agama karena memang tindakannya bertentangan dengan nilai-nilai prinsip-prinsip keagamaan yang penuh perdamaian, rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang, dan lain sebagainya. Bertentangan dengan negara karena paham yang diusung bertentangan dengan perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara yang tertuang di dalam konsensus nasional, yaitu bertentangan dengan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Clear berarti sampai di situ ya. Kita harus memahami bahwa ideologi selain Pancasila itu harus menjadi catatan ya. Harus ada regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Baik, Pak Nur, terima kasih banyak sudah berbincang untuk RRI sore hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pendengar kita, lebih mencerahkan mengenai bagaimana upaya kita untuk menangkal paham radikal dan juga terorisme di Indonesia. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Brigjen Ahmad Nur Wahid. Terima kasih, selamat sore. Kita kembali ke Arvin.